Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Nah, mungkin ini ayat seperti ini yang dikutip oleh beliau ini. Namun sebagai seorang mualaf, salawat itu 100% murni adalah sebuah doa, dipahami sebagai sebuah doa, maka ini akan sangat keliru kita untuk memahami arti daripada sholawat tersebut. Ya, jadi ketika kita menerjemahkan sholawat ini, sholawat kepada Nabi ini sebagai sebuah doa, ya Allah berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad, seolah-olah ini adalah murni 100% doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga akan terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, saudaraku semua, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video, yaitu video seorang mu'alaf yang bernama Muhammad Filipus Christian ya. Beliau ini sudah cukup lama memeluk agama Islam, yaitu lebih kurang 12 tahun kalau tidak salah ya. Dan beliau juga mempunyai channel, yaitu nama channelnya Filipus Christian. Mari kita dukung bersama channel beliau agar channel tersebut berkembang sehingga saudara kita ini bisa terus menyampaikan kebenaran Islam, berdakwah melalui channel tersebut. Nah, di dalam video ini beliau menjelaskan tentang perbedaan selawat dengan doa Bapa kami di agama Kristen ya. Tentu penjelasan ini berdasarkan pengalaman dan juga pembelajaran, karena beliau memang seorang yang cukup cerdas sehingga bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengarkan bersama, dan setelah itu nanti saya akan memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan. Tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nasrani yang kemudian mengunggah bahwa Muhammad katanya tidak selamat, dan untuk selamat dia harus didoakan oleh umatnya. Dan tidak sampai di situ, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri berdoa, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Nah, mungkin ini ayat seperti ini yang dikutip oleh beliau ini. Namun sebagai seorang mu'alaf, saya tentunya akan menjawab dari dua perspektif ya, dari dua kacamata ya pada saat ini. Yang pertama dari kacamata Kristen, bahwasanya kalau ya kita mengambil kesimpulan bahwa sholawat itu 100% murni adalah sebuah doa, dipahami sebagai sebuah doa, maka ini akan sangat keliru kita untuk memahami arti daripada sholawat tersebut ya. Jadi ketika kita menerjemahkan sholawat ini, sholawat kepada Nabi ini sebagai sebuah doa, ya Allah berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad, seolah-olah ini adalah murni 100% doa, maka kita akan kacau, kita akan keliru memahami apa itu makna sholawat. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Kristen juga ada ajaran, yaitu ajaran doa, yaitu ajaran doa Bapa kami, yang mana di dalam doa tersebut berbunyi kurang lebih begini.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di dalam ayat ini saja kita sudah dapat mengkaji kata per kata. Di dalam kalimat pertama dia katakan, Bapa kami yang berada di dalam surga. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Kalau saya mau ikut seperti beliau yang mengunggah postingan seperti ini bahwa Muhammad harus didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamat, lalu saya membalikkan ayat ini sebagai suatu doa mutlak 100%, maka akan kacau. Sekali lagi, maka akan kacau penterjemahannya. Ya, kita akan salah menerjemahkan ini. Bagaimana tidak kita akan salah menerjemahkan? Coba kita kaji ayat per ayat, kata per kata, kalimat per kalimat dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Kalau doa Bapa kami kita maknai sebagai 100% bermakna suatu doa, maka akan kacau hadirin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti kita berdoa, Bapa kami yang berada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan seterusnya. Kita garis bawahi dulu kalimat Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Berarti kita membutuhkan jawaban doa atas doa Bapa kami ini hadirin sekalian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Tolong kabulkanlah doa Bapa kami ini, karena kalau tidak dikabulkan nanti Tuhan tidak kudus. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dimaknai sebagai doa, maka doa Bapa kami ini, sekali lagi saya katakan, kalau dimaknai sebagai 100% bermakna doa, maka doa Bapa kami ini akan salah ditafsirkan, yaitu seolah-olah meminta Tuhan untuk dikuduskan. Berarti Tuhan kalau tidak mengabulkan doa Bapa kami ini, maka Tuhan akan tetap dalam kenajisan dong. Nah ini. Demikian juga dengan sholawat kepada Nabi, sholawat kepada Rasulullah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, bahwa bahkan Al-Quran sendiri menyuruh innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Bersalawat itu artinya salut kepada Nabi, salut kepada seorang hamba. Allah itu salut, bukan berdoa untuk keselamatan hamba tersebut. Wong dia Allah kok. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengar penjelasan dari saudara mu'alaf Muhammad Filipus Kristian ini tentang perbedaan sholawat dengan doa Bapa kami di Kristen ya. Dan apa yang disampaikannya tersebut tentu berdasarkan pembelajaran dan pengalaman baik di waktu masih Kristen dan setelah memeluk agama Islam menjadi mu'alaf ya. Dan patut kita apresiasi atas kecerdasan saudara Filipus ini, karena sudah mampu memahami dengan baik perbedaan kedua doa yang disampaikan di dalam dua agama yang berbeda ya. Dan memang seperti itulah rata-rata semuanya, kalau yang mu'alaf itu cerdas-cerdas ya, tidak berdasarkan halusinasi tetapi berdasarkan logika yang bisa diterima oleh akal sehat. Jadi apa yang dijelaskan oleh saudara Filipus Kristian ini sebenarnya untuk menjawab tudingan yang selama ini sering kita dengar dari saudara-saudara Kristen bahwa Nabi Muhammad itu masih didoakan untuk keselamatannya. Nah, apa yang dijawab dan dijelaskan oleh saudara mu'alaf kita itu sudah sangat tepat sekali, dan mungkin saya di sini akan menambahkannya sedikit ya, yang mungkin belum disampaikan oleh saudara Filipus. Nah, jadi kenapa Allah berselawat kepada Nabi, malaikat juga berselawat, juga seluruh umat manusia berselawat kepada Nabi. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh saudara mu'alaf kita tadi, bahwa itu adalah sebagai rasa salut dan juga sanjungan terhadap Nabi. Begitu juga dengan Allah ya. Kenapa juga ikut berselawat kepada Nabi? Itu karena memang
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang istimewa ya, manusia yang sangat suci, yang terkemuka di dunia. Dan itu bukan tanpa alasan atau tanpa dasar ya, karena Allah sendiri sudah menjelaskannya di dalam Al-Quran bahwa sebenarnya alam semesta ini itu yang pertama kali diciptakan sebenarnya adalah manusia. Siapakah manusianya itu? Tentu sudah dipastikan adalah Nabi Muhammad ya. Jadi artinya bukan jasadnya yang diciptakan awal, namun zat atau nur dari Nabi Muhammad itu sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah, barulah diciptakan alam semesta ini. Nah, hal seperti itu sudah ada penjelasannya, yaitu yang berbunyi laulaka ya Muhammad maka laktul afla, yang artinya Allah berkata, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Nah, disinilah dasarnya kenapa kita bisa katakan bahwa Nabi Muhammad adalah yang paling istimewa dan paling suci, dan juga disertai dengan akhlak dalam sisi kemanusiaannya yang sangat mulia ya. Jadi alam semesta ini tercipta karena memang adanya zat atau nur Nabi Muhammad yang diciptakan oleh Allah sebelum terbentuknya alam semesta ini. Maka dan sepantasnya lah kita ya sebagai umat manusia menyanjung dan menghormati beliau, karena memang beliau adalah manusia yang istimewa baik di mata Allah maupun malaikat. Nah, kemudian masalah selawat tadi yang dikatakan bahwa Allah berselawat kepada Nabi, itu bentuknya berbeda dengan selawat malaikat dan juga selawat manusia terhadap Nabi Muhammad. Kalau Allah itu bentuknya al-indan, artinya Allah itu memberi, menyuplai energi kepada Nabi Muhammad. Kemudian kalau malaikat itu bentuknya yastaghfiruhu innallahu. Jadi artinya para malaikat itu mengawal Nabi Muhammad. Nah, sementara kita manusia itu artinya kita menyambungkan energi atau melakukan komunikasi dengan Nabi setiap saat bisa tersambung, sehingga memberikan cahaya atau energi kepada setiap manusia, baik manusia yang percaya maupun manusia yang tidak percaya terhadap Nabi Muhammad dan juga kerasulan beliau ya. Namun faktanya memang seperti itu. Jadi itulah kelebihan dan keistimewaan dari Rasulullah. Itu makanya umat muslim khususnya selalu berselawat kepada Nabi, bukan berarti meminta keselamatan terhadap Nabi, namun sebagai tersambungnya energi, terkoneksi dengan Nabi setiap saat, itu setiap melakukan salat 5 waktu ya. Jadi itulah sebenarnya fungsi dari selawat kepada Nabi itu ya, untuk manusia selalu terhubung dengan cahaya, dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam setiap diri manusia ya, agar memberikan terang sehingga manusia tersebut menjalani kehidupan sesuai dengan teladan yang sudah dicontohkan beliau. Bukan seperti yang dituduhkan selama ini oleh saudara Kristen bahwa kita berselawat kepada Nabi, meminta
kepada Allah untuk keselamatan Nabi. Nah, itu sudah sangat terbantahkan dengan jawaban yang barusan saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, terutama untuk saudara-saudara dari Kristen, supaya tidak lagi menuduh-nuduh tanpa dasar yang jelas, dan juga untuk saudara Muslim mungkin yang masih awam belum mengerti, sehingga bisa tahu arti dan tujuan dari salawat itu sendiri. Nah, akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.